Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Studis, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Kenalin, saya Revi Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 2207339 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Salam kenal semuanya. Jadi, kali ini saya bakal bahas tentang warisan restorasi Meiji yang menjadi cikal bakal atau dirasakan sekarang oleh para penduduk Jepang dan penduduk dunia. YKB, yuk kita bahas. Tapi, teman-teman, ada nggak sih yang belum tahu apa itu restorasi Meiji? Nah, teman-teman, jadi restorasi Meiji merupakan satu gerakan pembaruan pada tahun 1868 untuk merebut kembali kekuasaan yang tadinya digenggam oleh kekuasaan militer Tokugawa dan dikembalikan direbut lagi oleh kekuasaan Kaisar Mutsuhito atau kita kenal dengan Kaisar Meiji. Nah, restorasi ini juga mengakhiri 265 tahun berdirinya kekuasaan militer dan menjadi titik balik atau titik tumpu sejarah Jepang pada abad modern, di mana Jepang mulai menjelma menjadi negara yang maju. Nah, restorasi ini juga atau restorasi Meiji disebut juga sebagai zaman pencerahan Jepang. Sebagaimana dengan arti kata Meiji sendiri, yaitu yang berpikiran cerah. Nah, jadi Jepang ini memiliki visi kepada dunia, yaitu ingin menunjukkan negara mereka akan dibangun dengan pondasi ilmu pengetahuan. Selain itu, bangsa Jepang mulai berbenah diri dan berusaha mengejar ketertinggalannya dari bangsa Eropa. Sepanjang tahun 1870-an, Jepang benar-benar melakukan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, riset, dan teknologi. Jadi itu pemaparan singkat terkait apa restorasi Meiji. Sekarang kita beralih apa yang diwariskan oleh zaman restorasi Meiji kepada peradaban Jepang di zaman sekarang atau setelahnya. YKS, yuk kita simak. Nah, yang pertama itu ada industrialisasi Jepang. Dalam modernisasi Jepang, segala bidang yang dimulai sejak 1868 dilihat dalam sudut ekonomi, membawa akibat timbulnya kemajuan industri. Didorong oleh hasrat mengejar ketertinggalan, banyak pengusaha industri Jepang memperbesar industrinya tanpa perhitungan yang matang. Akibatnya, berbagai jenis industri melimpah ruah memenuhi pasaran dalam negeri Jepang sendiri. Harga barang pun turun dengan cepat. Rakyat Jepang sebagai konsumen menjadi makmur. Hal ini mempercepat pertambahan penduduk. Di samping itu, akibat lain dari industri Jepang adalah menipisnya persediaan bahan mentah sebagai bahan dasar untuk industri. Pemimpin-pemimpin dan para pemerintah Jepang bekerja keras untuk memecahkan masalah tersebut. Berbagai langkah ditempuh, namun hasilnya tidak memecahkan permasalahan. Selanjutnya, kita beranjak ke warisan kedua dari restorasi Meiji. Nah, karena tadi di warisan pertama membuahkan permasalahan berupa menipisnya persediaan bahan untuk industri, maka di warisan kedua ini adalah sebuah jawabannya, yaitu lahirnya imperialisme Jepang. Adapun sasaran imperialisme Jepang tersusun sebagai berikut. Mereka merebut daerah Korea yang merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang dan subur tanahnya. Selain itu, letak Korea pun dekat dengan Jepang dan merupakan pintu gerbang untuk menguasai Manchuria. 야마토니! 대한 독립 만세! 터뜨리기!
Gerakan imperialisme Jepang bukan gerakan militer semata-mata, tetapi sekaligus merupakan perluasan perdagangan Jepang. Nah, selain ke Korea, mungkin teman-teman juga tahu imperialisme Jepang sangat berakibat buruk bagi kedaulatan wilayah Indonesia. Karena Jepang sempat menjajah Indonesia dengan begitu kejam. Kendati demikian, Jepang akhirnya menyerah pada sekutu. Dikarenakan mereka kalah dalam Perang Dunia II dengan dijatuhkannya bom di dua kota besar Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Untuk warisan restorasi Meiji yang terakhir atau yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Mengapa demikian? Karena sistem pemerintahan yang dianut Jepang adalah Parliamentary Constitutional Monarchy atau monarki konstitusional parlementer. Berbeda dengan monarki absolut, di mana raja mempunyai kekuasaan penuh. Sedangkan Jepang yang menerapkan monarki konstitusional parlementer, di mana kewenangan pemerintahannya di bawah kendali Perdana Menteri, bukan kaisar atau raja. Sedangkan raja di dalam konstitusi parlementer hanya sebagai simbol atau pemersatu rakyat dan mengurusi urusan diplomatik.